Hai semua, kenalin nama aku adalah Noval NRP 132. Di sini aku sebagai CEO dari Javatos. Namaku Nafisa Nurfadila, NRP 091118404x113. Di sini aku sebagai Chief Marketing Officer dari Javatus. Perkenalkan, nama saya Diana. Di sini saya sebagai CIO dari Javatus. Nama saya Akmas Anastasia, NRP 1. Di sini saya sebagai CBDO dari Javatos. Halo semua, saya Daniel Wawor, NRP 091125. Di sini saya sebagai Chief Operational Officer Javatos. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zahra Yasmin, NRP 016 sebagai CFO dari Javatus. CFO, oke. Iya. Ini kalian bisa mulai dari jelasin dulu bisnisnya apa? Saya bantu jelasin ya Mbak. Jadi di sini kami itu Iya. berfokus dalam pembuatan sebuah tos Mbak. Jadi di sini kami itu sebenarnya niat utamanya itu lahir dari mimpinya para petani dan juga peternak di Indonesia khususnya. Jadi kami pengen setidaknya kami membantu mereka dalam mempromosikan apa yang mereka jual di situ. Di sini kami memproduksi sebuah tos, di mana tos itu dari dagingnya kita di sini bekerja sama dengan Ternak Nesia untuk mensuplai dagingnya. Jadi karena Ternak Nesia dia baru mengeluarkan frozen food dan dia pengen mengembangkan frozen food itu sendiri, jadi kita di situ ngebantu Ternak Nesia buat ngejualin. Terus yang kedua dari sayurnya sendiri di sini kita menggunakan dari petani hidroponik yang ada di dekat ITS. Kemudian di sini titik lainnya dengan kan kita ada pesaing yang Mbak namanya Jiwatos. Kalau Mbak misalkan tahu Jiwatos itu mereka kan memberikan harga dengan yang sangat mahal. Di sini kami mentargetkan dengan harga yang lebih murah khususnya untuk sarapan, tetapi untuk dari bahan-bahannya sangat-sangat berkualitas di situ sih Mbak. Untuk secara garis besar. Okay. Mungkin terus sampai sekarang yang udah dilakuin apa aja? Terus sampai mana? Kalau sekarang izin udah. Oh iya, kalau sampai sekarang buat kita udah udah bermitra, udah ngomongin, udah ketemu, udah deal sama pihak Ternak Nesia sama hidroponiknya. Terus kita juga di sini ini Mbak, kita memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga di daerah Keputih yang dimana dia latar belakangnya itu para istri dari satpam di dekat rumahnya teman kita Lutfia itu. Nah terus kita sekarang udah kita udah deal-dealan sama semua mitra yang mau kita ajak kerjasama. Terus selain itu kita juga udah, karena ini kita terbatas sama jarak, sama kita kepisah kayak gini, jadi kita baru sampai nentuin ini sih Mbak, kayak bikin SOP pembuatan tosnya gimana standarnya. Terus kita juga udah nyoba beberapa saus yang mau kita pakai gitu. Nah itu ntar yang bikin kan ibu-ibu yang itu ya tadi? Iya. Istri dari... Nah itu kalian berarti ngasih resep sausnya ke ibu-ibunya itu? Atau kalian bikin terus kalian kirim sausnya ke sana? Kalau kita sih lebih kayak ngajarin gitu Mbak, ngajarin dari awal pembuatan. Kalau bisa malah kita mau ngajarin dari awal pemesanan. Jadi ntar gimana dia ngechat Ternak Nesia hidroponik buat pesan dari alur produksinya gitu Mbak, dari mesen sampai diantar sampai bikin semuanya, biar ntar selepas kita udah selesai insya Allah ibu-ibunya itu bisa ngelanjutin usaha ini gitu. Oke. Berarti kalian di sini lebih ke ininya ya, marketingnya ya? Iya Mbak, kita membantu. Misal, oke.
buat kendalanya yang kalian hadepin sekarang apa ya? Pastinya komunikasi sih Mbak. Komunikasi. Kenapa? Susah Kita misalkan ininya, ngehubunginnya. Kan kita masakan yang Mbak, jadi mau nggak mau kita harus terjun langsung kayak bikin demo buat ngebuat barangnya itu, dan juga mereka mencicipi apa yang kita buat kan Mbak, buat sebagai contoh. Mungkin sampai saat ini masih kendalanya masih di situ sih Mbak. Jadi kita belum bisa ketemu rame-rame buat memfikskan kayak gini loh rasa yang kita pengen gitu loh Mbak. Belum sampai situnya, sejauh itu maksudnya. Dulu sih udah pernah buat, tapi belum sampai yang kita pengenkan gitu loh Mbak. Berarti belum ngejual ya ini? Belum Mbak. Belum, Mbak. Target kalian mau ngejualnya kapan? Tunggu. Kemarin sesuai Gancar, minggu berapa nak? Bentar. Mau lihat lagi. Tunggu ya. Di minggu ke-11, Mbak. Minggu ke-11, berarti minggu depan. Kalau dari Gancar. Kalau produksi itu dari tanggal 13 April sampai 27 April. Depan. Berarti karena sekarang nggak bisa, ini pada jauh-jauh semua ya? Iya Mbak. Iya, Mbak. Nggak ada yang di daerah ITS? Mungkin gini Mbak, kita tuh jalan keluarnya karena ini memang dekat sama rumahnya Vivi, dan Vivi sudah pernah mempekerjakan ibu-ibunya, jadi jalan keluarnya mungkin kita lebih taruh ininya, maksudnya kasih ke Vivi buat ngasih tahu ibu-ibunya langsung sih Mbak, mungkin gitu jalan keluarnya. Karena mau nggak mau jalan keluarnya hanya itu sih Mbak. Kalau nggak kita membuat video tutor masaknya ke ibu-ibunya gitu sih. Sekalian sama SOP-nya Mbak, kayak misalkan bakar roti, yang lebih detailnya gitu, bakar rotinya, ya benar. Standarnya berapa menit, bakar dagingnya, terus signature sauce-nya, resepnya apa aja. Mungkin kita bakal kayak cuma ngasih SOP-nya sama videonya, biar ntar Vivi yang kebetulan ada di Surabaya juga bisa bantu operasionalnya. Ntar kita di sini mungkin bisa bantu bikin packagingnya gitu Mbak, buat dikirim ke Surabaya. Soalnya kan corona kayak gini, jadi emang susah gitu Mbak buat ketemu langsung. Oke, bener sih, bener itu bikin tutorial. Tapi kalau bahan-bahannya kalian udah fix semua nih? Iya, aman kok Mbak. Aman bahan-bahannya, tinggal ininya ya? Mengaplikasikan transfer ilmu ke itu ibu-ibunya. Kalau di bagian marketingnya ada kendala apa? Sejauh ini kita udah buat Instagram sih Mbak, Instagram terus lain juga, tapi untuk poster kita belum publikasi ya, mungkin nanti Mbak. Cuman kita udah nyebar brand awareness sih Mbak, mengenai kita udah upload di Snapgram dan sebagainya. Postingannya udah? Udah, dari Snapgram udah. Itu kalian kontennya apa? Masih coming soon sih Mbak, belum sampai itunya. Iya, mungkin bisa ditunjukin posternya Iya, bentar Mbak.
Ini Mbak untuk gambaran poster kita. Oke. Ini poster yang belum di itu ya? Ya, belum di-announce. Nutrition. Berarti ntar kalian ininya, shippingnya, pemesanannya kan online ya? Ya. Iya, Mbak. Terus nganterinnya dari... Kalau Gojek sih kalau kondisi kayak gini. Kenapa? Karena kondisinya masih kayak gini, kayaknya kita lebih prefer untuk lewat Gojek atau Grab, Mbak. Tapi niatan kami di awal itu kita menyediakan free delivery, Mbak. Tapi karena kondisi seperti ini, kita lebih prefer ke Gojek atau Grab. Oh. Bagus tuh ininya. Desainnya. Mantap. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. So, apa nih? Kalian mau nanya apa nih? Kira-kira ada masukan nggak, Mbak? Dari apanya? Misalkan dari sisi marketingnya dan sebagainya, Mbak kan selama ini udah ngejalanin bisnis. Sisi marketing mana sih, Mbak, yang paling kelihatan, yang paling banget dilihat sama orang gitu, Mbak? Oh, buat ini ya, buat dilihat sama orang? Iya. Aku ceritain yang udah dilakuin sama Senin aja ya? Ya, boleh. Jadi, kita tuh biasanya ikut ini. Emang traffic paling besar itu waktu mau ikut bazar gitu. Itu biasanya terbesar ya, dari yang kita udah ikutin bazar itu waktu pamit. Itu trafficnya besar. Terus dapetnya juga besar karena orang-orang yang mau ke sana mayoritas emang mau belanja gitu, apalagi makanan. Terus habis itu biasanya sebelum kita bazar kita bikin ini poster gitu, terus habis itu di-upload di Instastory, terus kita nge-tag-in teman-teman kita. Jadi dari situ mereka bisa nge-repost biar makin banyak yang tahu. Jadi teman dari teman kita itu ngelihat ini posternya kayak gitu. Terus selain itu tuh harus di-plan sih sebenarnya. Kayak kalian pakai bikin ini aja, bikin konten kalender gitu. Jadi konten-kontennya tuh udah di-planning gitu dari jauh-jauh hari. Biar kalau misal kalian mau bazar atau apa launching, itu ada persiapannya gitu. Nggak langsung tiba-tiba dadakan launching, belum ada apa-apa kayak gitu. Itu sih. Terus kalau ini yang lain udah dilakuin ini sih endorse. Tapi endorse kan, tapi nggak apa-apa sih. Coba endorse-nya pakai yang ini murah-murah. Kalau kalian mau pakai apa tuh namanya ya? Yang manajemen itu loh. Yeah. Yang ada di ya itu kan biasanya murah-murah tuh, ada yang berapa itu bisa, tapi kalian langsung banyak serentak, jadi kayak apa nih biar pada terus gitu. Aku banget nggak, Mbak? Efek banget nggak, Mbak, kalau endorse? Kenapa? Kalau endorse efek banget gitu kita. Kalau endorse kemarin sih aku baru endorse sekali, terus efeknya ya lumayan banyak yang ini follow, sekitar 80. Tapi itu rate-nya berapa ya? 500-an. Segituan. Cuman kalau kalian mau yang murah-murah, saranku banyak. Jadi kalian pilih banyak ini tapi murah-murah. Jadi kan ini yang mereka kan followers mereka kan beda-beda. Terus kalau misal followersnya ada yang sama pun kayak ini kan yang kemarin di upload sama di endorse sama ini kan yang ini. Jadi kayak apa nih? Kan kepo tuh orang-orang kalau misal kalian nganuinnya masif. Oh iya benar. Karena masih baru juga kan. Nah, gitu. Biasanya ada kendala-kendala apa sih, Mbak? Kalau misalkan bisnis. Apa? Kendala-kendalanya biasanya apa lagi, Mbak? Kalau misalkan bukan udah jalan nih bisnisnya. Kendala-kendala yang biasanya terjadi tuh biasanya dari mana aja sih, Mbak?
Kendala-kendala. Apa ya? Kendala-kendalanya. Dalam apanya nih? Kendala dalam bidang apa? Dalam kegiatan operasional kah atau apanya gitu Mbak? Kan kegiatan operasional. Kalau kegiatan operasional kita lebih ke ini sih, bingungnya kayak karena tempat produksi kita nggak di satu tempat yang sama, jadi kayak kita jahitnya di Banyurip, terus lukisnya di Pakuwon, jadi kayak kita harus antar ini ke sini, jadi mau nggak mau keluar kos gitu kan. Jadi kalau misal kita mau ngecilin kosnya, ya gimana caranya biar sekali doang itu. Jadi kayak kita ngerjain jahitnya, selesai jahit kita langsung kirim ke tempat lukis. Ntar lukis selesai baru ntar kita packing kayak gitu. Tuh, terus kendala lain ya, kalau dari tim ya, teamwork itu kita harus bagi job desk yang jelas. Biar nggak apa sih? Kayak ini siapa yang ngerjain, nah tuh kalian harus bisa bagi job desk yang jelas, kayak CFO ngapain, CMO ngapain, nggak, jadi kayak sebenarnya CMO nggak harus ngerjain semua marketing tools gitu, kayak misal kalian mau ngupload ini di Instagram, konten-kontennya kan pasti bikinnya banyak, itu bisa dibagi, tapi yang PJ-nya, si PJ itu ya si CMO tadi. Jadi dia bisa ngasih tugas ke anak lainnya. Gitu. Jadi CMO tinggal kayak nge-ACC gitu ya Mbak, tugasnya? Apakah dia ngasih tugas, ini hari ini kontennya gini gitu. Gimana? Mbak, kalau menurut Mbak dengan teknis operasional kita yang terbatas ini, terus kita teknisnya kayak yang tadi gitu gimana Mbak? Kayak bikin video, terus kita ngasih SOP, itu udah efisien atau ada saran nggak Mbak? Itu udah bagus sih, cuman kalian tetap harus maintain si ininya, mitranya. Karena kan biasanya itu mitranya kan ibu-ibu ya? Iya. Iya. Kan kalian biasanya kayak masih dilihat anak-anak. Jadi gimana caranya kalian ngeyakinin kalau yang bener tuh gini. Biasanya kan susah tuh ngomongin ke orang yang lebih tua. Oh iya benar. Gitu sih. Jadi harus ngeyakinin kalau gimana caranya kalian bisa bikin ibu-ibunya ini ngikutin SOP itu. Jadi dibiasain buat ngikutin SOP itu. Sama ini sih sharing juga sama ibu-ibunya, misal kalian udah bikin, terus kalian juga bisa nanyain ke ibu-ibunya itu, menurut ibu ini gimana, ada masukan atau enggak. Jadi kalian nggak cuma ngasih, tapi minta feedback dari mereka kayak gitu. Oh iya Mbak, kalau untuk seniin, aduh. Gimana tadi? Iya, jadi kan kalau misalnya seniin kan bareng kan ya Mbak. Jadi ada kayak sesi-sesi gambar baru gitu kan ya. Kalau misalnya makanan nih Mbak, kalau menurut Mbak, kita harus nampilin apa, menu baru gitu tuh, dilihat dari apanya sih Mbak? Menu baru dilihat dari apanya? Apalagi kan kita kan terbatas ini ya, corona kan. Jadi kayak kita nggak tahu ekspresif orang tuh kayak pengennya kayak gini-gini nih, pengennya kayak gini-gini gitu. Ada tambahan ini gitu kan. Kalau misalnya langsung kan bisa kan. Menurut kita, itu kayak kita buat menu barunya dilihat dari mana gitu. Misalnya barang kan bisa aja cepet gitu kan. Nggak harus sesuai sama mau orang, tapi lebih ke trennya sekarang apa gitu kan kalau barang. Enggak sih, sebenarnya kalau barang juga kita harus tahu ininya sih, mereka lebih suka yang mana, terlepas dari tren tadi.
sama aja sebenarnya. Itu kalian bisa ini sih, nanya di Instastory mungkin, atau kalian bisa kasih insentif apa gitu buat orang yang mau, kayak bikin yang jaras gitu ya, ngasih Mbak? saran. Bikin Bikin jaras apa? Jaras Ya, gitu. Tapi kalian nanyanya ke orang yang udah nyoba produk kalian. Kayak apa yang perlu ditambah, mungkin gitu. Atau kalian pingin apa. Tapi kalian bisa ngasih pilihan. Jadi kalian emang awalnya udah tahu tren-tren makanan yang baru apa. Terus kalian bisa kasih pilihan. Kalian lebih suka ini apa ini. Bikin polling aja di Instagram tuh kayaknya udah cukup. Itu sih gampangnya. Kalau aku kemarin ini di ngeliat video gitu, dia bilang katanya kita harusnya bikin ini lebih dari satu produk, terus kita market test, tapi dari tiap produk ini kita harus kasih hipotesis masing-masing. Jadi kalau kalian bikin toast, burger mungkin, atau apa satunya, itu kalian bisa kasih hipotesis kayak misal yang suka toast itu berarti orang-orang yang apa, yang lebih suka makanan asin misal gitu. Kalau yang kedua misal apa yang manis, itu kalian bikin. Terus yang ketiga itu yang apa, yang pedas misal. Nah kalau misalkan lebih banyak beli yang pedas, berarti target market kalian ini emang minatnya di makanan pedas. Nah dari situ kalian bisa punya ide-ide lain, bikin produk-produk lain yang makanan-makanan pedas itu. Dari situ ntar kalian bikin lagi kayak tadi hipotesis baru lagi. Jadi bikin beberapa produk lagi yang khusus buat makanan pedas kayak gitu misalnya. Itu sih Kayak itu buat namanya. mancing inovasi nggak sih berarti, Mbak? Buat apa? Mancing inovasi baru nggak sih, Mbak, berarti itu? Jadi kalian nggak terlalu lama. Jadi kayak kalian nggak salah ngejual produk juga. Jadi kayak misal ngapain kalian bikin produk yang emang nggak disukain sama market gitu. Dengan kalian bikin gitu, pilihan 3, terus kalian udah kasih hipotesis masing-masing di tiap produk, itu kan jadinya kalian nggak salah ke depannya. Itu namanya strategi lean startup. Ya. Gitu sih. Tapi inovasi harus ada terus, itu produk. Apa lagi yang mau ditanyain? Lagi teman-teman. Kalian ada ini nggak? Ada yang pengen ngelanjutin skripsi bisnis nggak? Umur, Mbak. Mbak, alasan utama lanjutin bisnis kenapa, Mbak? Alasan skripsi bisnis. Alasan utama. Karena alasan utama ya? Ya. Karena dulu itu kita awalnya waktu sosio emang udah sempet mau lanjut. Jadi setelah sosio selesai itu udah mau lanjut. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya nggak lanjut waktu itu. Terus waktu dikasih tahu ada skripsi bisnis, ya udah kayak ya udah yuk. Gitu. Terus ternyata teman-teman pada mau lanjut, ya udah lanjut deh. Gitu. Karena ini sih waktu itu ada yang beli, kayak ada yang minat gitu. Jadi kita mikirnya, oh berarti cocok nih. Ini ada potensi. Akhirnya kita lanjut deh. Tim skripsi bisnis Mbak itu tim sosio Mbak semuanya atau ada yang
Tim sosio. Baru. Enggak boleh nambah. Bolehnya kurang. Berarti Mbak udah Itu punya sebenarnya kayak kita berenam. Tapi yang Terus lanjut yang 5. lanjut, oh, berarti Mbak udah bikin kayak syarat-syaratnya tuh udah itu semua Mbak. Ada offline-nya, ada sebagainya itu udah Mbak. Yang Kurang ini sih, investor sama followers. Follow ya, seniin. Oh ya Mbak. Oh iya, Mbak. Mantap. Enak sih, enaknya ini. Kalian kalau misal, biasanya kan abis lulus tuh fresh graduate kan lebih diutamain. Kalau orang-orang nyari kerja kan diutamain yang udah pernah punya pengalaman kerja. Nah, kalian kalau misal ambil skripsi bisnis kan otomatis udah pernah kerja. Apalagi di syaratnya ada bikin CV. Kalian udah bisa ngeluarin sendiri tuh. Sebagai karyawan di sini gitu. Asik sih soalnya challenging. Iya Mbak, aku juga. Kalau kalian suka bisnis. Apalagi makanan enak loh ininya. Perputarannya cepet. tapi effortnya lebih, Mbak. Tapi kalau bisa maintain ininya, mitranya enak sih. Kan kalian jadi cuman ngurusin apa nih, marketingnya. Kayak gitu. Sama keuangan. Jadi harus baik-baik maintain hubungan sama si mitra. Iya. Tuh. Ini ada yang mau ditanyain lagi? Cukup. Yang lain, teman-teman? Guys. Mbak mau tanya. Iya. Susahnya Mbak skripsi by bisnis apa Mbak? Susahnya ini. Memaintain komitmen, motivasi. Itu sih. Kayak sering gitu kita tiba-tiba di tengah jalan lost satu-satu, kayak yang satunya udah males-malesan. Tapi kita skripsi bareng. Ini skripsinya orang 5 dijadiin 1. Kayak kalau tiba-tiba ada yang males-malesan, tuh harus dibalikin lagi semangatnya. Itu sih. Pas ujian kemarin gimana, Mbak? Apanya? Masuk berlima gitu ya? Iya, berlima. Kalau misalnya bagian si MO nggak mampu jawab, itu berarti yang lain bisa bantuin. Yang lain boleh. Ya, bisa. Kenapa, Nak? Tergantung. Biasanya dosennya nanya, gimana marketingnya? Ini gini. Jadi kayak langsung ditunjuk ke marketing. Tapi kalau misal marketingnya, kita bisa diskusi di situ. Tuh kan? Wow. Ada minimal orangnya. Kenapa? Ada minimal orangnya nggak sih Mas skripsi bisnis? Enggak, 1 orang pun boleh. Tahu gitu. Itu yang privat kan maju, mereka berdua. Oh iya, privat berdua. Oh iya. Daniel mau maju. Yang penting niat sih. Mantap, maju aja nggak apa-apa. Semangat, Niel. Ada lagi kah yang mau ditanya? Cukup, Mbak. Cukup Mbak kayaknya. Oke. Semangat ya. Iya, Mbak. Semoga terusnya sukses. Amin. Nyaingin Jiwatos. Amin. Amin. Ya, mantap. Amin.
Mbak juga semangat, Mbak. Dadah semuanya. Iya. Kasih, Makasih Mbak. ya. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kita jargon dulu. Kan jargon. Mau di-upload. Satu, dua, tiga. Iya. Java Talk. Lupa. One by thousand nutrition. Mana sih? Oh iya, Oh, One by thousand nutrition. Oke, Begini nggak? Mbak, ya, bro. Yuk. Java Toast. One by Thousand nutrition. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Bye. Bye.